Teman-teman, pada edisi ke-7 saat teduh kita pagi ini, kita masih melanjutkan kitab Keluaran pasal yang keempat. Kemarin kita sudah bahas ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dan sekarang ayat 6 sampai dengan 17. Topiknya pun masih tetap sama, panggilan Musa. Proses Tuhan untuk meyakinkan Musa masih belum selesai, tetapi menjadi tuntas di ayat 17. Langkah pertama, langkah pertama memang adalah langkah yang paling sulit. Itu sulit bagi Musa, itu juga sulit bagi kita semua. Pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, Tuhan memerintahkan Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Dan ketika ditarik keluar, tangannya berubah warna menjadi putih, seperti kena kusta. Tetapi ketika dimasukkan kembali ke dalam bajunya, tangannya menjadi normal kembali. Untuk sulap tangan ini penjelasan Tuhan di ayat yang ke-8. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Tanda mujizat yang pertama adalah tongkat menjadi ular. Jadi ini adalah mujizat yang kedua, tetapi bukan sulap. Ayat yang ke-9, dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil, dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Trust, masalah trust. Membangun kepercayaan publik itu tidak mudah. Tetapi itu yang harus dimiliki Musa. Tugasnya besar, maka trust itu juga harus besar. Tetapi memiliki kepercayaan publik itu tidak mudah. Tuhan harus membantunya. Tuhan memberikan tanda ajaib supaya umat Israel percaya. Kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan tanda ajaib, tanda mujizat, jangan salah persepsi. Bukan orangnya yang spesial, tetapi tugasnya yang spesial. Tugasnya yang maha penting supaya publik mendengar berita firman Tuhan dan menjadi percaya dan menerima keselamatan yang dari Tuhan. Jadi pelajarannya adalah bangunlah kepercayaan publik, kepercayaan umat. Tetapi di ayat yang ke-10, Musa berkata, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Kelemahan. Musa merasakan dirinya penuh dengan kelemahan. Dia merasa bahwa dia masih jauh dari sempurna untuk tugas yang luar biasa ini. Jadi, Musa masih tetap ragu. Dia masih tetap tidak yakin, walau Tuhan memberinya tanda mujizat. Musa merasa tidak pandai berbicara. Ini bukan mengada-ada. Survei mengatakan salah satu ketakutan terbesar manusia adalah bicara di depan umum. Tetapi ayat yang ke-11 dan 12 Tuhan menjawab, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Puji Tuhan, di mana ada kelemahan, di situ ada pertolongan. Jadi, jangan menyerah hanya karena kita punya kelemahan. Jika Tuhan memanggil kita, jika Tuhan mengutus kita, majulah melangkah. Jangan lihat kelemahanmu sebagai kekuranganmu, tetapi lihatlah apa yang Tuhan bisa lakukan. Tuhan akan berbicara melalui Musa. Tuhan yang akan memakai lidah Musa, Tuhan yang akan memberi Musa hikmat, Tuhan akan membuat Musa menjadi pandai berbicara. Jika kelemahan kita tidak kita jadikan halangan untuk melangkah, Tuhan akan menjadikan itu sebagai kekuatan. Tetapi Musa mengidap penyakit rendah diri yang parah. Dia berkata di dalam ayat yang ke-13, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus.
Ayat 14 berkata, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Ya, ini masalah kebanyakan kita. Kebanyakan kita ingin berada di zona nyaman. Kita takut untuk membuat sebuah lompatan, kita takut tantangannya. Kita merasa tidak aman, kita ingin memiliki kehidupan yang biasa-biasa saja. Saya mau katakan begini, jika Tuhan mempercayai kita, janganlah kita menjadi orang yang paling pertama tidak mempercayainya. Jadilah orang yang berani berdiri di tempat di mana Tuhan memanggil kita. Dunia mungkin akan meremehkan kita, tetapi jangan kita meremehkan diri kita sendiri. Sebab yang terpenting adalah bukan siapa kita, tetapi yang terpenting adalah siapa Tuhan kita. Saya ingin kita mengerti ini. Berhenti menyepakati dunia, tetapi belajarlah untuk sepakat dengan Tuhan. Masih di ayat yang ke-14 dan juga ayat yang ke-15 Tuhan berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula dia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ya, jangan pernah lupakan ini. Pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu ada. Tuhan mengutus Harun untuk menjadi juru bicara Musa, menjadi penyambung lidahnya. Hati Musa mantap. Tuhan telah membereskan keraguan Musa. Tidak ada alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Apa yang kita bisa belajar dari kisah ini? Ini, memulai untuk pertama kalinya selalu tidak mudah. Itu wajar, semua orang mengalaminya, Musa juga. Kita pasti juga sama. Tetapi dari kisah ini juga kita harus belajar bahwa Tuhan memberikan pertolongan. Melayani Tuhan tidak berarti bahwa kita melakukan pekerjaan yang seharusnya menjadi pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak melimpahkan pekerjaannya kepada kita, tetapi Tuhan bekerja melalui kita. Tantangan pastilah ada. Orang-orang di sekitar kita mungkin akan meremehkan kita, mungkin akan meragukan kemampuan kita, tetapi jangan pernah menyepakatinya. Jika Tuhan memanggil kita, Tuhan tidak pernah salah. Dunia lebih pandai melihat kekuranganmu, tetapi Tuhan lebih tahu potensi apa yang tersembunyi di dalam dirimu. Jika dunia melihat kekurangan sebagai kelemahanmu, maka Tuhan melihat kekuranganmu sebagai kesempatan bagi Dia untuk menggunakan itu untuk menyatakan kuasanya melalui dirimu. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.